Halo pemirsa, selamat datang di video kita kali ini. Kita akan membahas salah satu teori psikologi yang sangat menarik dan berpengaruh, yaitu teori humanisme. Mulai dari pengertian hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Pengertian teori humanisme. Teori humanisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan nilai, potensi, dan keunikan manusia. Teori ini berkembang di tahun 1950-an sebagai respon terhadap teori psikoanalisis dan behaviorisme yang dianggap terlalu fokus pada kekuatan luar atau aspek negatif manusia. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk berkembang, dan potensi untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu pencapaian tertinggi dari potensi seseorang. Teori humanisme memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasannya. Saat ini, kita akan membahas satu persatu dari prinsip teori humanisme. Yang pertama, kebebasan dan pilihan. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Humanisme percaya bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya dan dapat memilih jalur mana yang terbaik untuk dirinya. Kebebasan ini membantu manusia menjadi lebih autentik dan berkembang sesuai dengan potensinya. Yang kedua, pertumbuhan pribadi. Setiap orang memiliki dorongan alami untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Pertumbuhan pribadi adalah proses menuju aktualisasi diri, yaitu kondisi di mana seseorang sepenuhnya menyadari potensi dirinya, seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam teorinya. Yang ketiga adalah self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki pandangan yang positif tentang dirinya, maka ia cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu mengambil keputusan yang baik. Namun, konsep diri yang negatif bisa menjadi penghambat dalam perkembangan pribadi. Yang keempat adalah hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam bentuk piramida yang terdiri dari 5 tingkat. Tingkatan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Contohnya, kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Tingkatan yang kedua adalah kebutuhan keamanan, seperti rasa aman secara fisik, emosional, dan finansial. Tingkatan yang ketiga adalah kebutuhan sosial, seperti kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Tingkatan yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Contohnya, pencapaian, pengakuan, dan rasa dihormati. Tingkatan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, seperti mencapai potensi maksimal dan merasa puas dengan diri sendiri. Menurut Maslow, seseorang bisa fokus pada kebutuhan tingkat atas jika kebutuhan dasar di bawahnya sudah terpenuhi. Yang kelima adalah hubungan yang mendukung, unconditional positive regard. Menurut Carl Rogers, hubungan yang mendukung sangat penting untuk perkembangan seseorang. Lingkungan yang penuh dengan kasih sayang tanpa syarat, unconditional positive regard, empati, dan pemahaman membantu seseorang merasa diterima apa adanya, sehingga mereka lebih percaya diri untuk berkembang. Yang keenam adalah fokus pada pengalaman subjektif. Teori humanisme menekankan pentingnya pengalaman subjektif manusia. Setiap orang memiliki pandangan dan perasaan yang unik terhadap dunia, sehingga kita perlu menghargai sudut pandang individu
Hal ini mengajarkan kita untuk lebih empati terhadap orang lain. Nah, pemirsa, jadi prinsip dari teori humanisme mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan, potensi, dan hubungan dan pengalaman subjektif manusia. Semua ini bertujuan untuk membantu individu mencapai kebahagiaan dan aktualisasi diri. Menarik sekali, bukan? Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori humanisme. Seperti teori lainnya, teori humanisme juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari teori humanisme adalah yang pertama, teori humanisme mendorong penghargaan terhadap potensi manusia. Yang kedua, fokus pada aspek positif seperti kebahagiaan dan pertumbuhan. Yang ketiga, sangat relevan dalam pendidikan dan terapi psikologi. Dan untuk kekurangannya yaitu teori humanisme kurang memperhatikan faktor lingkungan dan budaya yang bisa membatasi seseorang. Yang kedua, teori humanisme tidak memberikan panduan yang spesifik untuk menangani gangguan psikologis berat. Dan yang terakhir, teori humanisme beberapa konsepnya dianggap terlalu idealis. Yang selanjutnya adalah contoh pengaplikasian dalam kehidupan. Bagaimana teori ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, dalam pendidikan, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi cara belajar yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, dalam pekerjaan, perusahaan memberikan pelatihan pengembangan diri untuk mendukung karyawan mencapai potensi terbaik mereka. Dan yang ketiga, dalam hubungan pribadi, membangun komunikasi yang penuh empati dan menghargai perasaan orang lain. Yang selanjutnya, kenapa teori ini penting? Teori humanisme penting karena mengingatkan kita bahwa setiap manusia adalah individu yang unik dengan potensi luar biasa. Di dunia, terkadang kita terlalu sibuk dengan kompetisi. Teori ini mengajarkan kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, teori humanisme mengajarkan kita untuk fokus pada pertumbuhan pribadi, empati, dan aktualisasi diri. Meskipun memiliki kekurangan, teori ini memberikan perspektif positif yang sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, pemirsa, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan, silahkan bisa dikoreksi di kolom komentar.